hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita, ya, sebagai bentuk budaya positif kita di dalam kelas, dan keyakinan kelas ini juga menjadi acuan kita untuk mengikuti proses belajar mengajar selama di kelas 6. Bapak sudah siapkan di depan ada keyakinan kelas 6 SD 29 kali. Nanti Bapak akan bagikan ini sticky note, ya, kepada kalian satu orang satu. Kalian tulis budaya positif atau sifat-sifat yang baik. Nanti kalian tulis di kertas ini, kemudian nanti tempelkan ke sini, ya. Nah, baik, sekarang akan Bapak bagikan. Kalian tulis sifat-sifat yang baik, ya. Nah, Bapak bagikan ini dulu. Ya, baik anak-anak, sekarang kalian sudah menulisnya. Sekarang Pak Guru izinkan kalian menempel yang sudah kalian tulis. Saya silakan berdiri, tempel, ya. Nah, tempel ini, ya. Rapi-rapi, ya. Rapi-rapi, ya. Dia berambut. Lima. Oh, ini jangan. Selamat pagi anak-anak. Salam salam. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini. Salam sejahtera, selamat pagi. Di Sabarino, Bajuramin Kasaruga, Basengan, Karjabatara. Kegiatan kita hari ini ada dua. Yang pertama, penyampaian implementasi kegiatan guru penggerak tentang budaya positif oleh Pak Riko Oktay Sandro. Kemudian kegiatan kita setelah Pak Riko menyampaikan materi dari apa yang telah dipelajarinya, kita akan mengadakan kegiatan rapat. Rapat kita ada 4 kegiatan rapat. Yang pertama, sumatif akhir semester, evaluasi kegiatan sumatif akhir semester, dan pengisian dan pembagian rapor, penentuan kenaikan kelas, dan yang terakhir tentang pelepasan atau pengumuman kelulusan siswa kelas 6. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, kita mulai dengan berdoa. Pada Bu Jelani dipersilakan untuk memimpin kita berdoa. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita dahulu berdoa, dan yang beragama Katolik silakan memberikan tanda kemenangannya. Kami bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan-Nya dalam kehidupan kami. Kalau kami diizinkan kembali berkumpul bersama-sama dengan guru SD 29 Kadung, baik melalui pembicaraan guru penggerak, bahkan pelepasan anak kelas 6, bahkan penilaian sumatif dan pembagian rapor, kami menyerahkan ke dalam kasih Tuhan acara rapat ini. Dan biarlah otoritas Tuhan ada di tempat ini memberkati kami semua, memberikan kami kemampuan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami beruntung Pak Kepala Sekolah, Pak Soyadi, akan Pak Riko sebagai guru penggerak, dan kami semua dengan guru yang akan mendengarkan dan menjadi peserta. Tuhan memberkati kami. Terima kasih, kami akan menyerahkan kegiatan pertemuan ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 29 Kadung, terlebih
Bapak Riko Oktarisandro, salah satu peserta guru penggerak angkatan ke-10 ya, angkatan ke-10 tahun 2024. Adil Katarino Bacuramin Kasaruga Basengat Kagibata. Salam sejahtera, selamat pagi. Seperti apa yang telah saya sampaikan di pengantar acara ini, Bapak Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh Bapak Riko Oktarisandro mengenai implementasi budaya positif ya, yang meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi. Jadi ingatkan kembali ya, ARCS ya, attention, relevant, confident dan satisfaction. Kemudian hukuman dan penghargaan, ada teori Brunner ya, ini ya. Kemudian ada restitusi. Kemudian subtema yang ketiga yang dibahas yaitu tentang keyakinan jelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Abraham Maslow ya. Kemudian ada restitusi 5 positif kontrol dan restitusi segitiga ya. Ini yang akan disampaikan oleh Bapak Riko Oktarisandro. Baik Bapak Ibu, kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Kemudian kiranya ada yang kurang jelas, kita boleh bertanya, kita sharing, berbagi pendapat. Ini adalah kegiatan refresh bagi kita. Pak Riko yang dapat materi, kita juga akan kebagian materi sesuai dengan apa yang disampaikan waktu workshop pertama ya. Waktu workshop pertama guru penggerak, ketika itu saya juga menuntut kepada guru penggerak agar saling berbagi, jangan pelit. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncangkan, yang ditumpahkan akan dicurahkan ke dalam ribamu. Begitu kata Pak Yor, kata Bu Itiani dan Ibu Yurani ya, dalam kitab suci. Kemudian orang yang memberi dia akan diberi. Kita memberi ilmu pengetahuan bukan kita makin bodoh, saya rajin ngajar, malahan kita makin pintar. Orang yang malas ngajar, yang malas membagi ilmu, dia akan ilmu yang didapatnya itu mati. Ya, kita ingin apa yang kita peroleh itu hidup berguna bagi orang lain, bukan hanya berguna bagi diri kita sendiri. Itu yang saya bilang dengan Bapak Ibu, sampaikan ke Ibu. Makanya saya tekankan kepada kita semua, apa yang kita peroleh ada bagian atau hak dari orang lain, makanya kita laporkan ya. Apa yang kita peroleh ada bagian dari hak orang lain yang harus kita berikan ya. Orang lain dapat pengetahuan, dapat kepandaian, kita dapat pahala ya. Begitu oleh itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Adil Katarino Bacuramin Kasaruga Basengat Kagibata. Waktu sepenuhnya kami serahkan dengan Pak Riko Oktarisandro SPD GM. Silakan.
Adil Katalino, Bacuramin Kak Seroga, Masengat Kak Jubatan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya setelah saya berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak Seyadi, kemudian juga sudah berkoordinasi juga dengan rekan-rekan. Akhirnya hari ini kita melaksanakan diseminasi kegiatan yang sudah saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak di modul 1.4 tentang budaya positif. Ya Bapak Ibu, namanya budaya positif berarti ada suatu budaya seperti itu, budaya yang secara universal disepakati sebagai perilaku yang baik, dan semua orang itu juga menilainya adalah perilaku yang baik. Nah, baik Bapak Ibu, di kesempatan ini saya akan menyampaikan konsep inti dari budaya positif yang telah saya pelajari, dan saya membagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bukan saya berarti lebih hebat atau lebih baik, melainkan saya ingin sharing kepada kita semua pengetahuan yang baru saya dapatkan, dan kita bersama-sama bisa saling berdiskusi dan sama-sama saling belajar. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Inti yang pertama itu adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Universal artinya seluruhnya, menyeluruh seluruh dunia seperti itu. Nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan. Tentu kita sebelumnya tahu ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik, dan secara universal itu juga disepakati seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini Bapak Ibu, ada sebuah kegiatan. Kita akan melakukan sebuah kegiatan. Jadi nanti saya akan membagikan kertas ini Bapak Ibu. Kertas ini Bapak Ibu akan tuliskan hal yang berharga dalam bentuk kata seperti itu. Sesuatu yang sangat-sangat berharga. Nah, bisa saja itu barang atau seseorang atau siapapun. Berharga, yang penting tuliskan saja yang berharga seperti itu. Sehingga Bapak Ibu menyimpannya baik-baik. Kemudian nanti di antara Bapak Ibu nanti berusaha merayu dengan cara apapun ya, merayu temannya ya, untuk memberikan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangannya tadi. Nah, usahakan ya, apapun yang terjadi nanti silakan ya, Bapak Ibu buka untuk temannya kah atau apa, terserah ya, bebas. Masing-masing Bapak Ibu nanti tuliskan ya. Pertama tuliskan tadi hal berharga apa. Kemudian setelah itu digenggam, kemudian Bapak Ibu juga berusaha merayu temannya ya untuk meminta apa sih yang berharga di kepala tangannya seperti itu. Kalau tidak dapat juga tidak masalah. Dapat juga tidak masalah juga ya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, mari kita lakukan. Satu boleh. Satu kata boleh ya. Yang penting itu sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang berharga ditulis ya. Dalam satu kata juga boleh. Oh, pakai kalimat juga boleh. Nah, saya hitung dari 10 ya Bapak Ibu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, selesai. Ya, kalau sudah Bapak Ibu, dilipat juga boleh, digulung juga boleh, genggam sekuat-kuatnya. Sekarang tugasnya Bapak Ibu rayu temannya, boleh berjalan ya, boleh berjalan. Rayu temannya, minta cari tahu apa yang digenggamannya. Kalau temannya mau kasih, bagus. Kalau nggak mau kasih juga nggak apa-apa ya. Ayo, silakan Bapak Ibu. Bebas ya, bebas. Bebas minta ya, bebas. Kalau mau dikasih ya. Kalau kawannya nggak mau kasih juga nggak apa-apa. Ayo, silakan ya. Ayo bertukar Bapak Ibu, kalau mau boleh ya. Oke. Saya hitung dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Bapak Ibu ada nggak yang nggak mau kasih kawannya? Angkat tangan. Ada nggak? Nggak ada ya? Pak Iyo kasih tahu juga. Witian nih? Bu Iren? Tukar semua nih? Ya baik Bapak Ibu. Nah, ternyata nggak ada yang gagah untuk ini ya, mempertahankan sesuatunya ya. Nah, berarti apa yang Bapak Ibu berikan begitu senang hati gitu ya, mau memberi seorang ya. Mungkin saya mau tanya pendapat satu orang ya. Siapa? Bu Jelani boleh ya? Bu Jelani, mengapa Ibu mau dengan senang hati memberikan sesuatu yang berharga tadi kepada orang lain? Ayat kitab suci tadi itu. Saya memberikan sesuatu itu kepada teman, tandanya kita saling membagi, kemudian saling merasakan dan saling memberkati. Oke, tepuk tangan untuk Bu Jelani. Ya, suka membagi ya. Spesial nih dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Asayadi Pak. Kenapa Bapak mau begitu mudah membagikan sesuatu yang berharga ke orang lain, Pak? Karena itu ini akan berguna kalau kita ini berguna bagi orang lain. Ya. Dan ingat dengan ayat kitab suci, berilah maka kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncangkan akan ditumpahkan ke dalam timbangannya. Dan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Demikian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, hebat. Ya. Nah, saya juga mungkin ada 2 jawaban Bapak Ibu ya. Kalau sesuatunya itu memang betul-betul berharga, ya. Kadang sebagai manusia juga kita tidak mau sih sebenarnya kasih ya. Itu kita tidak menafik juga Bapak Ibu ya. Kita kadang suatu berharga. Misalnya kalau saya ya, saya istri saya misalnya kan, pasti saya tidak akan kasih lah ke orang ya. Nah, tetapi ini relatif jawabannya Bapak Ibu ya. Memang kadang suatu yang berharga kita melihat sejauh mana bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu juga yang kami pelajari di awal kemarin. Kami ditanya juga, jika ada sesuatu yang kamu genggam itu berharga, apakah kamu akan kasih? Oh, beragam jawabannya Bapak Ibu ya, beragam sekali. Nah, tidak salah juga kita memberi, tergantung apa yang kita beri, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, salah satu psikiater dan pendidik, namanya itu William Glasser. Ya, ini mencetuskan sebuah kontrol teori Bapak Ibu, yang kemudian hari berkembang dengan dinamakan choice theory ya, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, kalau kita lihat di keseharian kita sebagai guru, ada paling tidak di penelitiannya ini ada 4 posisi tentang miskonsepsi makna kontrol itu sendiri Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang kita sebagai guru juga mengalami ini Bapak Ibu. Saya secara pribadi juga ada di
bagian ini juga, ya. Terus si guru mengontrol murid, tentu. Ya, ini saya juga lakukan seperti itu. Sebagai guru kita mengontrol penuh murid, kemudian pembuatan positif dan bermanfaat juga. Kadang kita memberikan ceramah-ceramah, ya, nilai-nilai positif kepada murid-murid kita. Kemudian ada kritikan dan membuat orang merasa bersalah. Misalnya murid merasa bersalah, ya, kita buat dia merasa bersalah gitu karena melakukan sesuatu. Kemudian tulis bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, karena saya usianya lebih tinggi, saya berhak memaksa kamu misalnya seperti itu karena kamu masih di bawah saya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seorang bisa merubah diri dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol yang disampaikan oleh Stephen R. Covey? Nah, kalau stimulus respon artinya tadi kita memberikan stimulus, ya. Realitas kebutuhan kita itu sama, kita memandangnya sama. Nah, sedangkan di teori kontrol dalam penelitian itu bahwa realitas kita itu berbeda, kebutuhan kita berbeda. Tentu ya Bapak Ibu, kita kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini kalau di kontrol itu harus melihat hal itu sama. Sedangkan kalau di teori kontrol seperti itu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda seperti itu. Terus ada banyak lagi ya. Nah, salah satunya itu di stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, saya lanjutkan. Nah, kemudian sampai ada pertanyaan Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, seringkali kita memaknai kata disiplin itu sebagai hal yang negatif. Misalnya disiplin kalau akan mendapat hukuman seperti itu ya. Nah, Diane Gosen ini juga seorang peneliti juga ya di dalam pendidikan itu, dalam bukunya Restructuring School Discipline ya 2001, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri kita. Misalnya, kenapa kita mau datang aja, mau jadi guru? Nah, itu adalah ada motivasi intrinsik dari diri kita sendiri, seperti itu ya. Nah, mungkin satu pertanyaan boleh ya. Saya minta dengan kasih Pak Mardi, kenapa mau jadi guru Pak? Ya, kalau untuk saya sendiri, mengapa ingin menjadi guru ya pertanyaannya, yaitu untuk mendidik siswa terutama dari karakternya, kemampuannya, dan dimana keinginan saya dari masa kecil pun pengen menjadi seorang guru. Karena termotivasi oleh guru saya, jujur saya cerita sedikit. Waktu zaman SD dulu pernah Pak Emon itu bilang, kamu nanti tidak akan jadi apa-apa, kata dia bilang. Dari situ saya termotivasi belajar, maka sekarang menjadi guru dan ingin mendidik serta didik agar menjadi serta didik yang pintar, yang karakternya bagus dan bisa bersaing. Terima kasih. Ya, lakukan untuk Pak Mardi. Ya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, benar ya tadi dari kecil malah ya pengen jadi guru ya, luar biasa. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita menyanyi sebentar biar semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan budaya positif.
Mari saya mengajak kita berdiri dulu sebentar, kita nyanyi profil Pancasila Bapak Ibu ya. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada kaitannya juga dengan budaya positif, harapan-harapan dari yang sudah dibuat dalam kurikulum untuk anak didik generasi Indonesia selanjutnya. Mari kita nyanyikan 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, profil Pancasila seperti yang sudah Bapak Kepala Sekolah sampaikan ya, waktu pertama kali penerapan kurikulum Merdeka ya, dan sudah juga di sekolah kita sudah disosialisasikan juga oleh kepala sekolah kita Bapak Suyadi ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila seperti itu. Ini sesuai dengan yang pemerintah sudah buat, sudah rancang. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini menjadi yang pertama Bapak Ibu. Karena kita semua memiliki agama ya, walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap mempunyai nilai-nilai budaya positif dalam pemahaman kita, dan harapannya juga murid kita juga mempunyai iman dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri ya, harapannya nanti murid-murid itu menjadi pribadi yang mandiri, bernalar kritis dalam segala sesuatu, mereka mampu memikirkan jalan-jalan keluar ya, solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian kreatif dalam membuat segala sesuatu ya, dan bergotong royong. Tentunya ini juga nilai dari bangsa kita Indonesia, selalu bergotong royong, jangan sampai pudar. Kemudian yang terakhir itu adalah berkebinekaan global. Artinya kita sebagai guru menuntut murid ini untuk berpikir secara global Bapak Ibu. Artinya kita tidak hidup hanya di Indonesia, melainkan ada banyak sekali orang-orang selain di negara kita Indonesia. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, tadi juga sudah sempat disampaikan di awal oleh Bapak Kepala Sekolah juga ya. Nah, kali ini di dalam modul guru penggerak kita mempelajari tentang peneliti ini tadi ya, penulis buku Restitution, Diane Gosen. Itu dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ketika mengikuti pembelajaran ini juga memang benar ya, paling tidak ada 3 motivasi kita ingin melakukan sesuatu seperti itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini juga kadang siswa kita juga seperti itu ya, motivasinya ya, dia rajin masuk sekolah, takut nanti kena marah gurunya kalau tidak masuk sekolah, kemudian tidak naik kelas seperti itu, atau yang lainnya ya. Nah, kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi kita melakukan sesuatu itu ingin dihargai, ingin dinilai orang, atau bahkan mendapatkan sesuatu. Nah, itu juga salah satu motivasi ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, kita ingin murid kita itu, karena tadi kita di awal sudah mengetahui bahwa setiap kita itu punya kehendak kita sendiri, kita mengatur diri kita sendiri ya. Murid juga susah kita atur ya, susah kita atur karena mereka punya pemikiran sendiri, punya pribadi sendiri. Nah, apalagi di zamannya sekarang ini memang generasi-generasinya mereka sudah cenderungnya itu memang punya pribadi sendiri dari kecil ya.
dari kecil. Memang ketika kita mengajar kelas 1, 2 ya, itu memang anak-anak punya pemikiran sendiri. Mungkin berbeda dengan generasi kita di dulu-dulu ya, seperti itu. Nah, harapan kita dari ketiga motivasi ini, murid kita itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Peran kita sebagai guru itu kita menanamkan nilai-nilai budaya yang positif tadi. Harapannya melalui penanaman nilai ini, anak-anak melakukan sesuatu itu dari intrinsipnya menilai itu juga benar gitu. Tidak hanya mengandalkan pemikiran mereka sendiri. Misalnya ya merokok, misalnya kalau ada anak-anak yang merokok, mengapa mereka sampai mau merokok? Mereka mungkin melihat lingkungannya, orang tuanya juga tidak marah, misalnya ya. Lingkungan dia semua merokok dari kecil mungkin ya, tak dimarah. Sedangkan kita di sekolah kan tidak boleh. Nilai-nilai positif itu kan anak SD itu tidak boleh merokok ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai ini, dan kita semua guru, terutama kepala sekolah juga sudah sangat-sangat baik dalam menerapkan nilai-nilai ini. Nah, itulah dia Bapak Ibu ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu ada 2 masalah. Kita membedakan ini hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Ini 2 hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Hukuman itu biasanya lebih berat ya. Berat, mungkin saja, bisa saja dia tidak melakukannya tetapi dia dihukum seperti itu. Kalau konsekuensi itu lebih tepatnya adalah ketika dia melakukan sesuatu akibat dari dia melakukannya. Nah, coba lihat ada dua kondisi ini Bapak Ibu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi Bu? Bapak? Konsekuensi. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Iya, hukuman ya. Nah, benar yang Bapak Ibu sampaikan ya. Jadi membersihkan coretan itu kan dia mencoret. Dia mencoret, ya, kemudian dia harus membersihkannya. Nah, kalau hukuman itu memang lebih biasanya ke arah fisik seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah restitusi. Kalau biasa kita pengadilan ya, di pengadilan biasanya ada istilah restitusi ya, menyelesaikan satu perkara seperti itu. Nah, kalau kita di dunia pendidikan, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Dosen tahun 2004. Nah, ini sudah juga kita lakukan, terutama Bapak Kepala Sekolah ya. Baru-baru kemarin kita juga sedang membina anak-anak dengan perkataannya yang tidak baik seperti itu ya. Yang sudah dilakukan tadi ya, mengarahkan murid ini agar tahu dia salah, dia tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baik, apalagi mengatai gurunya seperti itu. Nah, yang dilakukan adalah mengajak siswa itu untuk berpikir, ya, kamu ini sudah salah. Mengapa kamu berbuat salah? Mengapa ngomong seperti ini? Mungkin saja memang lingkungannya seperti itu ya, lingkungannya sehingga anak itu kurang memahami ini benar atau tidak seperti itu ya. Kemudian diarahkan agar karakternya ini baik sesuai dengan keyakinan universal tadi, nilai-nilai positif tadi seperti itu. Nah, itu kita juga guru-guru yang lain juga seperti Pak Iyor ya, guru-guru wali kelas sudah juga melakukan hal ini ya. Dan hasilnya adalah kita ingin menuntun anak-anak murid ini berpikir bahwa sesuatu yang mereka lakukan adalah perbuatan tidak baik dan mereka berusaha untuk mencarikan solusinya sehingga mereka bisa lebih baik, terutama di karakternya. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini tadi ya yang sudah sekali lagi ya Bapak Kepala Sekolah ingatkan tadi salah satu firman Tuhan ya, apa yang ingin kita rasakan pada diri kita, begitu juga kita memperlakukan orang lain. Nah, restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Mungkin kita kurang familiar dengan kata restitusi, tapi kita sudah melaksanakannya Bapak Ibu. Hanya mungkin istilahnya saja seperti itu. Nah, namanya restitusi ya. Nah, selanjutnya konsep intinya adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini juga menjadi aksi nyata di tugas guru pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Jadi membuat sebuah keyakinan di dalam kelas. Keyakinan itu kalau kita lebih familiar itu seperti aturan di kelas. Nah, namun sifatnya itu lebih umum dan lebih positif. Nah, coba kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini pertanyaan waktu kami mengikuti materi ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Harus pakai helm Bapak Ibu. Kira-kira mengapa Bapak Ibu aturan ini dibuat? Supaya aman ya, keamanan kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ini ketika kemarin corona ya? Mengapa ada aturannya Bapak Ibu? Agar terhindar ya, kesehatan ya, terhindar dari virus ya. Ya benar Bapak Ibu. Nah, inilah sebuah keyakinan Bapak Ibu. Agar kita tidak kena virus, agar kita selamat. Mungkin satu hal tidak yang kita tidak inginkan, misalnya pakai helm, karena tadi pakai helm akhirnya kepala kita terlindungi saat berperang misalnya. Nah, ini adalah keyakinan kita Bapak Ibu. Mungkin saja keyakinan saya, keyakinan Bapak Ibu berbeda dengan orang lain ya, berbeda. Nah, masalah helm tadi misalnya mungkin ada yang nggak pakai helm pun nggak apa-apa, seperti itu, dia dapat menjaga dirinya. Itu tergantung dari masing-masing orang seperti itu. Nah, salah satunya adalah kita membuat keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini juga pada saat nanti ya, ini kan sudah naik kelas, nanti mendapatkan murid kita naik kelas, kemudian semester baru lagi seperti itu. Di kelas yang baru seperti itu. Biasanya kita di dalam kelas itu membuat sebuah peraturan. Nah, kalau di istilah pendidikan guru penggerak itu adalah keyakinan. Kalau peraturan itu maknanya konotasinya itu lebih ke arah negatif seperti itu. Dan kadang bahwa peraturan itu malah dilanggar seperti itu. Nah, berbeda hal dengan keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kalau peraturan kan rinci itu, ya. Kalau keyakinan itu ya sifatnya umum saja Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ya. Keyakinan kelas baiknya satu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kita akan selalu upgrade ya seperti itu. Misalnya keyakinan kelas. Kalau makna negatif itu kan jangan buang sampah sembarangan. Misalnya seperti itu. Itu adalah sebuah peraturan ya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau keyakinan kalimatnya itu bukan jangan, tetapi saya cinta lingkungan yang bersih. Nah, seperti itu. Tapi maknanya sama. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu adalah aturan. Kalau keyakinannya itu saya senang dengan lingkungan yang bersih. Misalnya itu. Jadi semua rentetan peraturan tentang sampah tadi masuk di situ. Nah, itulah tadi yang salah satu contoh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas.
Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya konsep intinya dari materi yang saya pelajari adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, bicara tentang kebutuhan dasar, mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama, penguasaan. Nah, setiap kita pasti ada rasa ingin menguasai ya Bapak Ibu. Kita pasti adalah seperti itu ya. Kemudian kesenangan ya, sampai kalau senang ya. Kemudian bertahan hidup pasti. Kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga dimiliki oleh murid-murid kita Bapak Ibu. Sebagai manusia mereka juga punya pribadi seperti itu. Mungkin ada anak-anak yang selalu ya nanya kita terus apa-apa terus berusaha mendekati dengan kita ya seperti itu. Nah, mungkin saja dari 5 kebutuhan ini mereka ingin kasih sayang dan rasa diterima. Ya, itu mungkin yang positifnya. Kalau negatifnya biasa dia nakal ya. Saya beri contoh lah, misalnya murid saya itu Ipan Dimas misalnya ya. Nah, saya kasih contoh. Akhirnya saya teliti ngapa anak ini atau murid saya ini sering sekali agak susah dengar ya, dan emosi. Saya telisik jauh rupanya memang kondisi di dalam rumah kan kurang kasih sayang ya. Kurang kasih sayang dan merasa ingin diterima. Nah, saya coba, mengapa saya bisa menyimpulkan ini? Ketika saya memberi penghargaan kepada dia, misalnya dia setelah mengolah sesuatu ya, misalnya kemarin ngedit foto waktu bapak kepala sekolah ada supervisi ya, dia Ipan Dimas. Nah, ya, jadi dia ini apa? Pandai sekali ngedit seperti itu ya. Akhirnya kita kasih tenaga, oh dia seperti ini apa? Bangga ya. Dia merasa senang sekali kawan-kawannya itu ini apa memujinya seperti itu. Nah, kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi adalah kasih sayang ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kemudian dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Kita sendiri, kita pribadi Bapak Ibu, kita punya dunia berkualitas sendiri-sendiri. Mungkin kalau misalnya Ibu Martina punya dunia berkualitasnya sendiri. Mungkin bisa saja berbeda dengan suami ya, seperti itu. Atau saya juga, saya punya dunianya sendiri, berbeda dengan istri saya, anak saya, seperti itu ya. Pak Mardi ya, Bu Ina ya, Bu Iren. Kita punya masing-masing seperti itu ya. Dan murid kita juga punya imajinasinya sendiri. Ya, punya imajinasinya sendiri. Dan hal inilah tadi yang sulit untuk kita kontrol juga. Kemudian Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isi tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Lebih unik dan personal ya. Nah, jadi tadi setiap kita itu punya dunia berkualitasnya sendiri. Kemudian konsep inti yang selanjutnya adalah restitusi. 5 posisi kontrol. Nah, ini sangat menarik juga Bapak Ibu yang saya pelajari. Ternyata selama ini kita berada di 5 posisi kontrol. Nah, ketika menghadapi kenakalan murid kita, coba kita perhatikan ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, saya secara pribadi berefleksi, saya juga sering di posisi penghukum. Teman juga sering, pembuat rasa bersalah juga sering ya Bapak Ibu. Nah, kalau penghukum ini misalnya gini, murid saya melakukan satu kesalahan dan saya hukum dia. Saya nggak mau tahu, pokoknya dia harus dihukum agar dia tidak melakukan kesalahannya lagi ya. Penghukum ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini kadang kita menghadapi murid yang
bermasalah tadi, kita buat, aduh kamu nih udah buat bapak susah kamu, apalah kamu kelahi kan bapak juga yang jadi susah nanti bapak ditegur kepala sekolah. Nah misalnya itu bapak ibu ya. Nah membuat rasa bersalah. Kemudian ada teman, kemudian pemantau dan manajer. Mari kita telisik satu persatu bapak ibu. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ya itu contohnya. Kemudian kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini kan murid yang lambat ya. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, ini penghukum Bapak Ibu ya. Kadang kita juga seperti itu ya, kadang ya. Siapa yang suka lihat murid kita lalu lintas online? Ya, silakan. Ya, saya juga biasanya jadi penghukum nih Pak. Contoh di Tio, Bayu, Bu, saya sudah, padahal baru kemarin contohnya kasih soalnya, baru dibagikan 5 menit dibagikan, Bu, saya sudah. Aduh, kamu yang nggak tahu bacanya belum selesai ngisi, apalagi kamu yang nggak tahu, jadi saya bilang begitu. Itu salah satu ya Pak ya. Oke ya. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi yang mungkin silakan Bu. Baik, saya juga memang karena suara saya besar dan memang kasar dengan murid ya. Tandanya bahwa kita mengasihi mereka. Sering kali saya memberikan pandangan kepada murid saya, jangan sampai orang luar terus yang datang mengajar di sini, sementara orang di sini tidak menjadi guru, harus belajar. Kadang-kadang saya juga kesal kepada anak-anak itu. Sebentar saja kita sudah kasih pelajaran, setelah itu ruangan itu seperti lapangan sepak bola. Jadi itu kadang-kadang juga membuat saya kesal ya. Kadang saya bilang, kecuali mungkin malaikat Tuhan turun di kelas ini, mungkin baru anak-anak yang mungkin bertobat ya. Jadi karena kita selalu berpikir positif supaya anak ini memiliki pikiran yang baik dan harus bisa dan harus berhasil ya. Karena ini yang perlu kita memberikan semangat kepada anak-anaknya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Satu lagi boleh sedikit sharing. Ya, silakan Bu Iren. Ya, kalau saya ketika saya masuk di kelas, misalnya contohnya kemarin pada saat penilaian sumatif, sebelum anak-anak mengerjakan soal, saya memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada anak-anak. Misalnya, ketika kita mengerjakan soal, kita harus membaca terlebih dahulu. Setelah kita membaca, kita memahami. Setelah kita memahami, barulah kita memberikan jawaban yang benar. Nah, misalnya jika ada ragu lagi kita memberi jawaban itu, misalnya dalam A, B, C, dan D, karena anak kelas 3 itu masih perlu contoh. Nah, misalnya ketika pertama dia menjawab A, nah kemudian dia ragu, diganti jawabannya jadi D, itu juga akan saya arahkan atau saya memberikan pengetahuan. Karena anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu masih belum memahami. Jadi kita sebagai guru, kita yang memfasilitator atau memberikan pengarahan kepada anak-anak agar anak-anak tersebut bisa mengerjakan soal dengan baik dan teliti. Mungkin itu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, tentu kita memang pernah ya, dan mungkin sering juga. Saya juga pribadi sering juga menghukum ya. Nah, nanti kita akan lihat Bapak Ibu yang mana yang lebih baik seperti itu. Kemudian membuat merasa bersalah.
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Nah, itu salah satu contoh kata yang dipakai ya. Kemudian, "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Ya, sering juga kita seperti ini juga ya. Karena dia terus kan, sehingga kita pelan ngomong seperti ini ya. Jadi membuat merasa bersalah. Ibu udah ada sertifikat nggak? Nggak ada kan? Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman, Bapak Ibu. Aku nanya dulu sertifikat. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, misalnya, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat kita bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu ya sekarang. Nah, ini adalah posisi teman Bapak Ibu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu. Ya, jadi kalau guru lain ya cenderungnya tak suka gitu ya. Kalau dalam posisi teman ini ya. Nah, kemudian murid akan tergantung kepada guru, ya, bergantung penuh kepada guru. Nah, ini yang tidak baiknya dalam posisi teman. Ya, selanjutnya posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini tadi hampir mirip dengan penghukum atau pemberi hukuman seperti itu. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Ini biasanya lebih ke arah kita memantau. Misal murid-murid kita, kalau posisi kita sebagai pemantau, kita harus lihat jadi benar enggak nih laksanakan hukumannya. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dan murid. Sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, misalnya peraturannya apa? Misalnya datang anak telat. Kamu kan udah tahu peraturannya apa? Ya Pak, benar Pak, saya terlambat Pak. Sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas saya akan mempelajari yang ketinggalan Pak di jam istirahat seperti itu. Misalnya itu ya. Jadi kita memang awasi anak itu. Ya, misalnya contoh yang terbaru lah, kemarin ada anak-anak yang undangannya tertunda sebentar seperti itu, dan di hari selanjutnya dia tetap mengerjakannya. Nah, kita tetap memantaunya. Nah, kurang lebih posisi kita sebagai guru, sebagai pemantau itu adalah kondisinya seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah manajer. Nah, kami ketika mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, sebagai guru penggerak itu diarahkan posisi diri atau posisi kontrol itu sebagai manajer, bukan dari keempat yang tadi. Nah, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, bukan sebagai teman, atau bukan sebagai pemantau, melainkan menjadi manajer. Nah, hal baik yang sudah saya perhatikan juga karena Pak Ior ya sering sekali menghadapi murid-murid yang bermasalah seperti itu ya. Yang dilakukan Pak Ior juga sudah melakukan hal ini, manajer ya. Nah, di dalam peran sebagai atau posisi kontrol sebagai manajer ini Bapak Ibu, kita sebagai guru itu menuntut anak itu untuk sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Tetapi kita di awal itu nanti selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga restitusi, langkah-langkahnya.
kaitannya juga dengan manajer ini adalah kita menstabilkan dulu emosi anak. Kadang dia bisa saja begitu begitu saja tiba-tiba emosi seperti itu, akhirnya mengganggu kawannya ya, apalagi seperti itu. Kita harus menstabilkan dulu emosinya. Kemudian kita menuntun anak ini untuk tahu kesalahannya, kemudian sampai kepada dia mencari solusi dari permasalahan dia sendiri. Nah, kita sebagai manajer itu kita mengaturnya Bapak Ibu. Kita mengatur, membimbing dia. Tidak kita yang solusinya dari kita bukan, tetapi anak sendiri nanti yang akan berpikir bagaimana solusi dari permasalahan mereka. Nah, misalnya ya posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi itu ya. Tadi ketika kita sebagai manajer bisa saja nanti sebagai pemantau atau teman seperti itu, karena memang posisi itu lebih dekat ya dengan manajer ini. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, jadi mengajak anak untuk berpikir. Pertanyaan-pertanyaan kita mengajak anak untuk berpikir. Nah, seperti psikolog lah, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep inti yang terakhir yang saya pelajari Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, kaitannya dengan manajer tadi, posisi kita sebagai manajer. Nah, inilah penerapannya Bapak Ibu. Nah, inilah dia penerapannya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini. Yang pertama, ketika murid kita kan bermasalah, misalnya kelahi, ya, berkelahi dengan temannya. Kemudian kita panggil menghadap kita hanya berdua saja atau bertiga sama yang kelahi tadi kan. Yang pertama kita menstabilkan dulu identitas mereka Bapak Ibu. Jangan kita langsung bilang, oh kamu ini apa kamu, kayak tadi pengalaman Pak Mardi ya, kamu nanti jadi apa gitu kan. Nah itu kan maknanya negatif Bapak Ibu. Berusahalah, atau kalau di materi kami kemarin itu berusaha kita jangan langsung hal yang negatif kepada anak. Nah seperti itu. Agak sulit memang ya. Kadang kita responnya kan cepat, langsung saja mengalir seperti itu ya. Nah namun di pelajaran kali ini bahwa kita menstabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, misalnya berkelahi. Saya juga dulu sekolah pernah juga berkelahi dengan teman saya. Nah, kalau kita sudah di awal saja yang menjudge anak ini seperti itu, kita akan susah nanti ke tahap selanjutnya. Nah, kalau di modul kami itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Begitu datang ya anak, kita buat dia relax dulu. Jadi kita stabilkan dulu emosinya ya, identitasnya. Kalau kita sudah mudah menjadi salah, berarti di pikiran anak itu dia memang selalu salah. Nah, misalnya ada murid kita yang itu terus yang dipanggil kan. Nah, coba kita lakukan ini ya, setiap orang pernah salah. Kemudian langkah selanjutnya adalah memvalidasi kebutuhan ya, atau memvalidasi kesalahannya. Nah, benar tadi kamu berkelahi misalnya kan? Ya Pak, mengapa kamu berkelahi? Karena yang mengganggu saya Pak gini. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah,
Dia kan tadi butuh ketenangan atau kasih. Kemudian kawannya mengganggu dia seperti itu kan. Nah, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi kita harus tanya dulu awalnya. Kita harus tanya, apa kamu sampai melakukan ini? Nah, ini kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita tadi. Nah, saling mengasihi atas sesama teman ya, mengasihi orang lain. Nah, itu. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi kesalahan anak itu. Wah, itu bukan perbuatan yang baik. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, atau lebih tepat juga sebagai menanyakan solusi dia atas perbuatannya. Nah, kita harus sampai kepada solusi. Anak itu yang mencetuskan solusinya sendiri. Nah, kalau dulu kita pernah sering mengalami dulu kalau awal-awal waktu papan tulis kita sudah ganti jadi whiteboard ini ya, papan tulis pakai spidol, dipinju anak-anak sampai bolong. Nah, yang sudah dilakukan guru-guru kan, termasuk kepala sekolah, terus Pak Yor juga ya, mengajak anak itu untuk berpikir. Nah, kalau udah bolong, papan tulisnya gimana kita mau pakai? Sedangkan papan tulisnya itu tidak ada salah ya, tidak ada ganggu dia ya, tiba-tiba di tonggoknya sampai pecah ya, pecah kemudian bolong, rusak. Akhirnya anak-anak tahu, paham, oh saya harus menggantinya Pak. Bagaimanapun caranya, biarpun saya dimarah, saya harus bertanggung jawab. Nah, akhirnya anak-anak mengganti papan tulis itu. Bukan kita yang datang-datang suruh ganti ya, bukan. Tetapi anaknya yang berpikir. Akhirnya dia ngomong dengan orang tuanya. Besoknya orang tuanya datang bawa papan tulis yang baru. Ya, digantilah tadi kan. Nah, itu adalah salah satu penerapan segitiga restitusi. Anak-anak tetap bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nah, inilah yang saya pelajari sepanjang pemahaman konsep-konsep inti di dalam modul 1.4 tentang budaya positif, Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam budaya positif ini diajarkan bahwa setiap murid itu adalah pribadinya sendiri. Kita sebagai guru, kita bisa membimbingnya, Bapak Ibu, bisa membimbingnya ke arah yang lebih baik. Namun kita tidak punya kontrol penuh atas diri murid itu. Kita tidak bisa memaksakan murid kita harus begini. Sama saja kalau murid kita itu seperti robot, ya, kita program untuk seperti ini. Berbeda hal juga dengan kalau pendidikan di militer, Bapak Ibu, ya. Kalau di militer memang harus sesuai dengan aturan. Namun tidak sedikit juga yang membangkang, yang membelot, ya. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu punya pribadinya sendiri. Anak-anak kita mulai kelas 1 sampai 6 juga punya pribadi sendiri, punya pemikiran sendiri. Tugas kita sebagai guru adalah menuntunnya agar mereka lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video restitusi yang saya lakukan. Mungkin nanti saya akan share di grup kita. Itu hanya sebuah video referensi saja bagaimana kita mengatasi murid-murid yang bermasalah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya semoga pemaparan materi kali ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kita, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak saya di SPD yang telah memberi waktu yang baik bagi kita semua untuk sama-sama belajar. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktunya untuk kita sama-sama belajar. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, karena tadi telah dibuka dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Saya minta dengan kasih kepada Pak Idor ya, untuk menutup doa untuk kegiatan kita di doa ya. Ini lagi suaranya ya. Ya baik, kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Eko sebagai guru penggerak modul 4 ya Pak ya. Nah ini disiplin ya. Kita akan mengakhiri dalam doa. Kita berdoa Bapak Yahweh Tuhan yang menolong kami, memampukan
disiplin positif untuk kami guru-guru terapkan di dalam kehidupan kami sebagai pendidik mengajar, karena dari hal-hal yang disampaikan banyak memberikan masukan positif untuk kami merubah cara kami untuk mengajar. Kalau mungkin selama ini kami memaksakan kehendak atau mengharuskan murid atau siswa menurut maunya kami, biarlah melalui apa yang sudah disampaikan kami bisa memperbaharui, merubah cara-cara yang kurang pas untuk memulai dengan cara-cara yang baik yang bisa membangun atau mendidik murid ke arah yang positif. Sebagai teacher di dalam kelas, pengelolaan kelas, mengharapkan supaya murid-murid dapat belajar dengan baik. Pada Pak Riko yang sudah memaparkan dalam rangka tugas sebagai guru penggerak, Tuhan yang memberkati, memberikan kelancaran untuk selanjutnya dalam kegiatan-kegiatan yang akan datang. Kami menyerahkan dan berterima kasih kepada Tuhan untuk pimpinan pertolongan-Mu dalam sepanjang acara ini berlangsung dengan baik dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adil kata Nino, baca amin kat surga, basehat kat jubata. Kau udah kah?